Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video untuk kalian belajar untuk persiapan PSAT ya. Ada beberapa soal dari semester 1, ada juga dari semester 2. Tapi tetap belajar secara keseluruhan ya, karena ada beberapa materi yang tidak dijelaskan secara rinci di sini, terutama yang teori-teori. Oke, ini soal yang pertama tentang alat-alat lab. Jadi nanti kalian harus belajar alat juga bahan ya, jangan lupa. Nah, ini alat yang ada di sini hanya sebagian kecil, masih banyak sekali alat-alat laboratorium yang tidak diperlihatkan di nomor satu ini. Nah, untuk pertanyaan nomor satu itu tentang percobaan ini, peralatan yang digunakan untuk percobaan titrasi. Nah, di sini yang pertama itu ada beker glass atau gelas kimia. Nah, gelas kimia itu biasanya untuk wadah zat yang berupa cairan. Ini juga sebenarnya bisa nih untuk wadah cairan, tapi di sini untuk titrasi dia digunakan sebagai labu ini Erlenmeyer ya. Erlenmeyer untuk tempat titer, tempat untuk titernya nanti titrasinya. Nah, ini kan di bawah yang nomor tiga, ini namanya statif sama klem. Statif dan klem ini sebagai penyangga untuk buretnya. Buret itu adalah alat titrasinya. Nah, ini yang buretnya untuk alat titrasi. Nah, selain buret, untuk titrasi juga kita menggunakan yang namanya pipet volumetri. Nah, pipet volumetri ini berguna untuk kurang lebih gambarnya seperti pipet, akan tetapi di atasnya pakai balep. Nah, yang bawahnya itu dia agak dan agak panjang gitu ya pipetnya. Ini besi semua, kaca. Terus di sininya ada kayak ukurannya, ada 1 mili, 2 mili, sampai ada 10 mili juga ada. Nah, biasanya ini digunakan untuk titrasi juga. Biasanya untuk mengambil larutan asam atau larutan basa yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer untuk kita melakukan titrasinya. Sedangkan yang dibuat itu adalah larutan untuk penitrasinya. Jadi kita mau menitrasi asam, berarti kita menggunakan basanya di buret. Asamnya di Erlenmeyer, berarti basanya di buret. Nah, untuk yang nomor 4 ini corong pisah. Corong pisah jarang digunakan untuk di SMA ya. Kalau yang nomor 6 ini plat tetes, biasanya ini untuk asam basa biasanya. Ini plat tetes terbuat dari kaca. Atau ya, bukan kaca, porselen. Next, nomor 2. Nomor 2 tentang metode ilmiah. Nah, untuk metode ilmiah, ada beberapa langkah yang harus kalian pahami. Dari langkah pertama sampai langkah terakhir dalam metode ilmiah yang melakukan menarik kesimpulan dan menyampaikan data, menyampaikan apa laporan. Nah, di sini kan katanya langkah awal suatu penelitian adalah merumuskan permasalahan. Suatu masalah dirumus, metode menentukan setelahnya. Berarti setelah kita mendapatkan perumusan, itu apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau kita sudah punya permasalahan atau rumusan masalah, kita harus menyusun hipotesis. Kira-kira apa solusinya? Kalau sudah ada, baru kita melakukan penelitian. Nah, pada saat melakukan penelitian, kita akan mengumpulkan data. Data itu akan dianalisis, lalu ditarik kesimpulan, lalu dilaporkan. Jadi yang ini jawabannya bukan ini ya, maaf. Jawabannya itu yang menyusun hipotesis. Next, nomor 3. Untuk nomor 3, nah ini yang bahan-bahan, simbol bahan. Simbol bahan ini artinya apa? Kalau misalnya kita lihat ini tangan, kena cairan, berarti kan dia korosif. Nah, kalau bahaya bagi lingkungan, biasanya nanti ada tanaman atau ada hewannya gitu, nggak salah. Ada ikannya. Gambar mudah meledak seperti apa harus dicari. Yang pasti ada kayak gambar mau meledak. Racun itu gambarnya seperti apa dicari. Mudah terbakar berarti kan kayak api ya. Yang ada gambar tengkorak. Nah, racun. Toksik juga bisa yang X. Nah, nanti dicari lagi ya gambar-gambar simbol lainnya. Nah, nomor 4 ini salah satu contoh soal yang kimia hijau pada bagian pemanasan global. Ada beberapa soal teori lainnya, tapi ini cuma satu contohnya ya. Pemanasan global ditangani dengan berupa usaha berikut kecuali. Karena kita bukan oke. Nah, CFC ini harusnya malah dikurangi karena CFC itu bisa memicu adanya pemanasan global. Contoh CFC itu yang penggunaan AC, kulkas, dan lain-lain. Ini penghijauan pasti oke. Gaya hidup berkelanjutan termasuk ke dalam tuan kimia hijau juga. Efisiensi bahan bakar juga termasuk. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang B. Next, nomor 5. Nomor 5 tentang model atom. Nah,
Ini model atom. Kita harus mencocokkan mana yang benar. Kalau misalnya nomor satu, percobaan penembakan lempeng emas itu untuk Rutherford. Sama, yang model ini juga untuk Rutherford. Berarti jawabannya satu ya. Tabung sinar katoda ini untuk yang Thomson. Sedangkan model atom ini model atom Dalton. Coba kita lihat yang 3 dan 4 limanya. Nah, jawabannya satu ya benar. Nah, hukum kekekalan massa ini yang itu, hukum Dalton. Itu kekal. Berarti dia Dalton. Sedangkan ini gambarnya itu untuk yang Bohr. Ini gambar untuk Thomson. Jadi ada positif yang dikelilingi oleh negatif. Spektrum atom hidrogen ini untuk Bohr, tapi lebih ke mekanika kuantum. Next, nomor 6 ini tentang proton neutron. Untuk nomor 6 ada X memiliki jumlah elektron 28, proton 30. Kalau proton itu berarti nomor atom, berarti ada di bawah 30. Lalu jumlah elektron menjadi 28, ini artinya dia melepas 2 elektron. Kalau melepas berarti ada muatan 2 plus. Kalau menangkap berarti muatannya negatif. Karena 28 berarti 2. Karena 28 ke 30 berarti ada jarak 2 elektron. Neutronnya 35. 35 itu berarti kalau massa itu proton ditambah neutron. Kalau protonnya 30, neutronnya 35, berarti massanya adalah 65. Berarti yang atas angkanya 65. Maka jawabannya adalah yang E. Next, nomor 7. Untuk nomor 7 ini tentang isotop, isobar, dan isoton. Isotop berarti proton sama. Proton itu berarti angka bawahnya sama. Lihat sini 8 sama 8. Maka jawabannya adalah yang A. Kalau yang kedua, ini bawahnya nggak sama, atas juga nggak sama. Berarti bukan isotop, bukan juga isobar. Kalau atasnya sama itu disebutnya isobar. Ini kebetulan nggak ada yang sama. Nah, ini 24 dengan 2 kita kurangi dulu aja. 24 dengan 12 berarti 12. 23 dengan 11 berarti 12. Nah, karena hasil pengurangan sama, hasil pengurangan itu adalah neutron. Berarti ini adalah isoton, bukan isotop. Nah, kalau yang bawah ini juga sama. Kalau kita kurangi hasilnya sama-sama 15, berarti dia isoton. Ini bawahnya yang sama, berarti dia isotop. Ini tidak ada yang sama, berarti bukan apa-apa. Next, nomor 8. Nah, nomor 8 ini tentang ini model atom Bohr, tapi sudah ada atom dengan muatannya. Jadi muatan gambar Bohr ini menunjukkan atom dari X3-, sedangkan ini Y2 plus. Kalau misalnya X3-, artinya X sudah menangkap 3 elektron. Kalau kita hitung jumlah titiknya, berarti lapisan pertama di situ ada 2, keduanya ada 8, ketiga pasti 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 288 ini untuk X3-. Berarti kalau untuk X, nah ini kan berarti jumlahnya 18 ya. 18 itu setelah menangkap 3 elektron. Berarti kalau X-nya sendiri dia belum menangkap 3 elektron. Maka di sini jawabannya 2, 8, dan 5. Atau nomor atomnya adalah 15. Nah, kalau yang Y, di sini Y2 plus 2 dengan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini hitung titiknya aja ya. 2 dengan 8 berarti 10. 2 plus itu setelah melepas. Oh, 10 itu setelah dia melepas 2 elektron. Berarti kalau Y sebelum melepas 2 elektron, maka jumlahnya adalah 12. Berarti 2, 8, 2. Nah, berarti yang ini, oh, di sini ada X 16 neutronnya. Berarti dia punya massa sama dengan proton ditambah neutron. Protonnya itu 15, neutronnya 16, maka totalnya adalah 31. Sedangkan Y, neutronnya 12, berarti massanya itu adalah protonnya 12. 12 dari sini ya. Totalnya 12. Kalau ini totalnya tadi 15. 12 ditambah neutronnya 12 berarti 24. Nah, untuk yang A berarti ini benar ya. Hmm, ya, 285. Sedangkan yang B 20 atasnya berarti masanya 20. Salah, harusnya masanya adalah 20.
4. Bawahnya bukan 8 tapi 12. Kalau yang X atasnya bukan 32 tapi 31. Bawahnya 15 bukan 16. Di sini ya. Karena jumlah protonnya 15. Y terdapat pada golongan 2A periode 2. Karena Y itu 282, berarti dia golongan 2A betul. Tapi periodenya salah, harusnya periode 3. Karena di sini ada 3 angka, 2, 8, 2. Itu artinya periode 3. Untuk yang terakhir yang X terdapat pada golongan 5A periode 3. X di sini 285. Karena belakangnya 5, berarti golongan 5A periode 3 karena ada 3 angka 285. Maka A sama jawabannya benar. Next nomor 9. Nah, ini masih hubungannya sama dengan yang di atas tapi lebih kepada periode dan golongan. Nah, di sini ada PQRST. Ini kita pindahin dulu. Ini di sana ada P-nya 6. Kita terus ini ya. P-nya 6 kalau kita buat ini buat konfigurasinya dulu 2 dan 4. Q 9 berarti 2 dan 7. R 14 berarti 2 8 4. S 18 berarti 2 8 8. T 20 berarti 2 8 8 2. Oke, ini pertanyaannya periode sama. Kalau periode itu adalah jumlah kulit. Nah, kulitnya kalau misalnya P ada 2 angka, berarti periodenya 2. Kita ganti warna dulu. Periodenya 2. Kalau Q karena 2 angka 2 dan 7 berarti 2. R ada 3 angka berarti 3. S ada 3 angka berarti 3. T ada 4 angka 2 8 8 2 berarti 4. Berarti yang periodenya sama P, Q, dan RS. Oke. Nah, sekarang golongan. Kalau golongan itu lihat angka belakangnya. 4 7 4 8 2. Berarti ini golongan 4 7 4 salah. 4 4 8 dan 2 nah yang sabut kebetulan sama di sini ada 4. Ada P dan R. Maka jawabannya adalah P dan R. Next nomor 10. Nah, ini ada tabel yang ditanya tentang jari-jari. Kalau jari-jari ke atas ke kanan semakin kecil. Nah, kalau ditanya yang terbesar, berarti yang paling besar adalah di sini, sebelah kiri dan di bawah. Maka jawabannya adalah yang D. Masih banyak sifat lainnya selain jari-jari. Ada keelektronegatifan, sifat ke ke afinitas elektron, ada energi ionisasi. Itu dicoba cari lagi gimana keteraturannya. Next nomor 11. Untuk nomor 11 kita balik lagi ke warna biru ya. Nah, untuk nomor 11 ini teori. Sifat unsur pertama dan ke-8 seterusnya sama. Ke-8 berarti oktav. Maka jawabannya A. Kalau triade berarti ada 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat. Termayer sama Mendeleev ini ada hubungan dengan sifat fisika dan sifat kimianya. Harus dicari apa perbedaan antara Mayer dengan Mendeleev. Selanjutnya masuk ke semester 2 ya, tentang tata nama. Nah, ini pernah muncul juga di soal PSTS kemarin. H2CO3, H2SO3, H2ClO3. Nah, ini harus kalian perhatikan CO3 itu adalah karbonat. Berarti karbonat. SO3 itu sulfit, bukan sulfat. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Kalau sulfat itu SO4. Kalau sianida itu HCN. Nah, itu klorat itu ClO3, klorit itu ClO2. Ada lagi ClO itu hipoklorit. Ada lagi ClO4 itu perklorat. Nah, kalau H2 itu H menunjukkan hidrogen,
Kalau di namaan itu disebutnya menggunakan asam. Kalau nomor 13, ini kita cek penamaannya benar atau salah. Untuk nomor satu, itu tidak boleh menggunakan di, karena di itu untuk menggunakan senyawa untuk tata nama senyawa kovalen. Sedangkan ini Mg itu masuknya ke logam. Berarti senyawanya adalah senyawa ion. Harusnya namanya adalah magnesium sianida. Nah, kenapa Cn di sini ada angka 2? Karena Mg itu 2 plus, Cn itu min 1. Nah, 2 plus dengan min 1 kita tukar atau muatannya supaya setara, maka Mg Cn-nya dikali 2. Kalau yang nomor kedua juga sama dengan nomor satu. Tidak boleh menggunakan tri. Karena Al di sini adalah logam. Berarti aluminium bukan oksida ya. Harusnya hidroksida. Nah, yang ke nomor tiga, ini besi. Kalau besi kita menggunakan tanda kurung. Kenapa? Karena dia logam yang istimewa atau logam transisi. Jadi menggunakan muatan. Kita harus cari tahu dulu muatannya. Kalau ada Fe2SO43, SO4 itu muatannya min 2. Kalau kita kalikan 3 berarti min 6. Berarti di sini plus 6. Karena Fe-nya ada 2, berarti Fe di sini adalah plus 3. Karena 6 dibagi 2 dapatnya plus 3. Bukan besi 2, tapi harusnya besi 3. Sulfatnya benar karena SO4 itu sulfat. Nah, P2O5. P dengan O itu sama-sama non-logam, berarti dia senyawa kovalen. Kalau kovalen menggunakan aturan penamaan mono di tritetra. Kalau P2 berarti di fosfor, 5 itu pentaoksida. Gitu harusnya. Yang ini jadi salah. Nomor 5, O dengan Cl juga sama dengan P2O5. Dia senyawanya kovalen karena sama-sama non-logam. Jadi penamaannya oksigen di klorida. Ini benar. Berarti yang paling benar adalah nama yang nomor 5. Next, nomor 13 masih penamaan. Nah, yang ini juga sama. Kita mengecek kation anionnya benar atau salah dan rumusnya benar atau salah dan namanya juga. Di sini K plus SO4 2 min. Oke, ini benar, ini benar. Nah, kalau kita gabungin berarti K-nya menjadi K2. K itu kalium sulfat berarti benar. Cu2 plus Br min ini benar ketika digabungin maka Br-nya menjadi 2. Nah, Cu kalau K tadi di nomor satu itu adalah logamnya logam golongan 1A. Kalau misalnya Cu itu logamnya logam transisi. Karena logam transisi berarti dia istimewa, maka harus menggunakan tembaga 2. Kenapa 2? Karena tembaganya atau Cu-nya di sini adalah bermuatan 2 plus. Maka tembaga 2 bromida, betul. Nomor 3, Mg2 plus NO3 min. Ini benar, muatannya benar. Kalau kita gabungin, lihat muatannya. 2 plus dengan min itu berbeda. Kalau berbeda, ini harusnya kita kalikan 2. Ini namanya sudah benar. Pb2 plus imin, Pbi2 betul. Nah, Pb juga sama. Dia logam, tapi harus pakai muatannya. Maka di sini timbal 2 iodida. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Next, nomor 15. Ini rumus kimia yang benar berdasarkan tabel kation anion. Oke, kalau misalnya ini, nah, ini Mg sama PO4 3 min. 2 plus sama 3 min tukeran. Jadi Mg-nya 3, PO4-nya 2, ini benar. Al dengan SO4. AL-nya 3, S4-nya 2. Berarti kita tukar harusnya AL-nya 2. Harusnya AL 2, SO4 3. Harusnya seperti itu. NH4 itu plus, NO3 itu min. Kalau digabungin gak usah pakai angka 3. Kenapa? Karena muatannya NH4 sudah plus 1, NO3 sudah min 1. Jadi NH4, NO3. Untuk yang E-nya, kayaknya AL dengan PO4. AL itu 3 plus, PO4 juga 3 min. Karena sudah sama 3 angkanya, berarti kalau digabungin langsung, nggak usah pakai angka AL, PO4. MgSO4 juga sama, Mg-nya 2 plus, SO4 2 min. Karena sudah sama-sama 2 plus dan 2 min, sudah angkanya sama-sama 2, berarti tinggal digabungin aja.
MgSO 4. Nah, untuk nomor 16 ini tentang persamaan reaksi, harus dicari dulu jumlah dari masing-masing reaktan dan hasil reaksinya. Nah, zatnya ini kan ada A, B, C, D dengan warna yang berbeda. Kita hitung jumlahnya. Untuk yang A warna coklat itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8A. Yang B warna hijau ada 4, berarti 4A, 4B. Tanda panah, di sana ada C-nya, warna merah ada 4, berarti 4C. D-nya berarti 1, 2, 3, 4, berarti ada 4D. Nah, angka koefisien 8, 4, 4, 4 kita sederhanakan. Karena masih bisa dibagi, kita bagi 4, maka hasilnya 2A plus B ditambah C ditambah D. Sama-sama dibagi 4 semuanya, maka hasilnya 2, 1, 1, 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, nomor 17. Ini persamaan reaksi. Kita harus samakan dulu persamaan reaksinya. Ada CO2. Oh, nggak usah. Langsung aja. Di sini C dengan K, O. Nah, C-nya di sini jumlahnya ada 1. Di sini juga ada 1, berarti tetap nggak usah berubah. K, di sini ada 1, di sini ada 2. Kalau ada 2, berarti di sini harus ganti ada 2. Nah, O-nya di sini 2, di sini 1. Tapi karena depannya ada angka 2, maka totalnya O-nya menjadi 2 sama 2. Totalnya ada 4. Di sini KO-nya 3, O-nya 1. Berarti totalnya sama 4. H di sini 1. Tapi karena depannya ada angka 2, maka menjadi 2H. Di sini hanya juga 2. Berarti udah setara. Berarti di sini ada koefisiennya 1, 2, 1, 1. Jawabannya adalah yang A. Next, untuk nomor 18, pernyataan yang benar. Nah, antara reaksi dengan hasil reaksi. Sebelah kiri itu reaksi, sebelah kanan itu hasil reaksi. Nah, untuk reaksi ada kalium sulfida, bukan oksida. Kalium oksida yang ini nih. K dengan O. Harusnya dia hasil reaksi. Kalsium sulfida. Kalsium itu Ca, sulfida itu S. Berarti CaS. Bukan reaksi. Harusnya hasil. Kalium sulfida. K dengan S. Berarti di sini ya. Ada di reaksi, bukan hasil. Kalsium oksida. Berarti yang ini. Berarti hasil. Salah. Kalsium oksida berarti Ca dengan O. Oksida. Berarti CaO harusnya reaksi atau reaktan. Terus kalsium sulfida baru CaS adalah hasil. Maka jawabannya adalah yang E. Next nomor 19. Ini masuk ke hukum dasar 19. Jika massa PB yang digunakan adalah 25 gram, massa S yang diperlukan sebanyak. Nah, ini berarti kita harus membuat dulu perbandingannya. Di sini perbandingannya kita menggunakan hmm, nah, di sini 10 dengan 1,6, 11,6 berarti sesuai. Sedangkan ini 15, 15, 17 tidak sesuai. Supaya jadi 17, berarti ini 15 tambah 2,4. Oke, supaya jadi 17. Kalau 30, berarti di sini jadi 34,8 berarti sesuai. Berarti 30 dengan 4,8 itu sesuai. Nah, ini perbandingannya, kita harus cari dulu perbandingannya. Kalau misalnya ini 10 dengan 15 naiknya ditambah 0,8 ya berarti ya. Kalau 15 ke 30 dua kalinya. Ini juga dua kalinya. Berarti kalau ke 25 berarti kan ditambah dikalikan 25 ada di sini ya. Berarti antara 2,4 dengan 4,8. Berarti tidak mungkin 2 gram, tidak mungkin 5 gram. Maka jawabannya adalah 4 gram. Ini pakai logika juga bisa.
Untuk nomor 20, ini ada 12 gram dibakar dengan oksigen. Nih, dalam ruang tertutup. Ini salah satu ciri kalau ini adalah hukum Lavoisier. Lavoisier. Nah, masa oksigen yang terpakai adalah 18. Maka pernyataan yang tepat adalah 12 dengan 18 kalau dijumlahkan 30 gram. Maka di sini totalnya CuO yang dihasilkan adalah 30 gram. Next, nomor 21. Nah, untuk nomor 21, ini juga sama hukum Dalton. Ini hukum Dalton. Perbandingan massa oksigen pada senyawa P dan Q. Karena kita mau membuat perbandingan massa oksigen, berarti P harus sama. Kebetulan P di sini sudah sama-sama 25, tinggal kita bandingkan aja 25 dengan 49. Ini kita bagi 7, 4 banding 7. Maka jawabannya adalah yang D. Next, nomor 22. Ada CUS, perbandingannya 3 banding 4. Ini 24 gram CU direaksikan dengan 35 gram S. Ini kita bagi dulu, dapatnya 8. Ini kalau kita bagi ini dapatnya 8, sekian. Nah, di sini kalau dikata kali 8 berarti 24, 8 kali 4 itu 32. Jadi angka ini kan kita ambil nih karena paling kecil. 8 kali 3 dapat 24, 8 kali 4 dapat 32. Berarti di sini yang berhasil adalah 24 gram Cu dengan 32 gram S. Kalau kita total dapatnya 50, ya 56 gram. Bukan 59, berarti salah ya. Nah, kalau sisa 35 dengan 32 berarti sisanya adalah 3 gram. Berarti ini jawabannya yang C. Tembaga tidak sisa karena habis. Kalau yang habis hanya CU, bukan semuanya. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nomor 23. Nah, ini ada senyawa A dan B membentuk AB dan AB2. Ada senyawa A, senyawa B. Kita lihat dan kita tuliskan. Pada senyawa AB 20 gram A. Di sini 20% ya. 20% massa A, senyawa AB2 50% massa A. Untuk massa B yang sama, nah ini B sama. Ketika A-nya 20%, maka B adalah 80% karena totalnya harus menjadi 100%. Nah, untuk hanya 50, maka B-nya itu adalah 50%. Nah, karena dia mau menanya perbandingan massa A, kabar arti B-nya harus sama. 80 dengan 50 kan belum sama. Supaya sama kita kalikan 5, kita kalikan 8. Berarti 20 juga ikutan supaya jadi 400 dua-duanya ya. Berarti 20 kali 5 dapatnya 100. 50 kali 8 dapatnya 400. Makanya kita pakai perbandingan A itu adalah 100 banding 400. Atau kita perkecil menjadi 1 banding 4. Seperti itu. Next, nomor 24. Ada zat A dan B membentuk dua macam. Ada A dan B. 0,8 gram A bereaksi dengan 2,4 gram B. Sedangkan untuk senyawa kedua 1,2 gram A bereaksi dengan 0,6 gram B. Perbandingan massa A terhadap unsur A dalam massa kedua adalah, nah ini yang ditanya A. Karena A ditanya berarti B harus sama. 2,4 dengan 0,6 belum sama. Supaya sama, ini kita kali 1. Supaya sama aja kita cari KPK kayak matematika. Ini kita kalikan 4 supaya jadi 2,4. Nah, berarti kan yang ini ikutan juga. 0,8 kita kalikan 1, 1,2 kita kalikan 4. 0,8 kali 1 tetap 0,8, 1,2 kali 4 jadinya 4,8. Maka perbandingan A 0,8 banding 4,8 atau 1 banding 6. 6 kali 0,8 kan 4,8. Maka jawabannya adalah yang 1 banding 6. Next, nomor 25. 25, 26, 27, 3 nomor lagi ya. Nomor 25, 2 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan, kita tuliskan di sini. Ada N, kalau gas nitrogen berarti N2. Oksigen itu berarti O2. Menghasilkan oksida nitrogen.
Di sini 2 liter, nitrogennya 2 liter, 1 liter gas oksigen, dan menghasilkan 2 liter oksida nitrogen. Jadi oksida nitrogennya itu belum tahu apa senyawanya. Ini jawabannya nanti N2O. Nah, gimana dapat carinya? Oksida nitrogennya itu apa? Angka 2 liter, 1 liter dengan 2 liter itu dijadikan sebagai koefisien. Kita masukkan ke sini 2, 1, 2. Nah, ini kita samakan jumlah N-nya. N di sini ada 2 dengan 2 totalnya 4. Sedangkan N di sini baru depannya 2. Nah, N-nya di sini maka kita kasih angka 2 di sini supaya totalnya menjadi 4. Sama dengan yang di sebelah kiri. Yang di sebelah O-nya di sebelah sini ada 1 dikali 2 dapat 2. O-nya di sini ada 2 kali 1 juga. Nah, udah sama. Berarti jawabannya adalah N2O. Ketika kalau misalnya O-nya belum sama, misalnya O-nya sebelah kiri ada 4 atau ada 8. Sedangkan sebelah kanan, O-nya belum ada koefisien, ya kita kasih angka koefisien berapa supaya jadi 8. Berarti kan 2 dikali 4, maka rumusnya adalah N2O4. Seperti itu. Next, nomor 26. Nomor 26 itu, nah ini dalam wadah tertutup lagi. Ini ada 24 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 32,6 gas karbon dioksida dan 9,8 uap air. Nanti kita jumlahin dulu. Nah, nanti tinggal kita mau cari oksigennya berapa. Berarti kan tinggal kita kurangi. Jumlahnya ini nanti dikurang sama 24. Ini kalau kita jumlahin hasilnya, bentar, 42,4 dikurang 24. Ini hasilnya 18,4 gram. Maka jawabannya adalah 18,4 gram. Nah, nomor 27. Ini kebetulan reaksinya sudah setara karena sudah ada angka di depannya. Kalau belum setara, harus setarakan dulu. Jika volume C3H8 yang digunakan adalah 3 liter, berarti di sini 3 liter. Maka volume H2O yang dihasilkan adalah sebanyak yang ditanya ini, H2O. Lihat koefisiennya. C3H8 di sini ada 1, karena nggak ada angka berarti 1. H2O di sini ada angka 4, berarti koefisiennya 4. Kalau si satunya, si C3H8-nya 3 liter, berarti 4H2-nya tinggal kita kalikan 4 aja. 3 liternya kali 4. Maka jawabannya adalah 12 liter. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.